Kontainers, balik lagi sama aku Ivan Karamana di Auto Insight. Jadi masih di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dan kali ini aku ada di boothnya Chery. Nih, ada mobil keren. Jadi ini mobil faceliftnya J6 yang diberi nama J60. Yuk kita kepoin apa aja sih bedanya. Nah, Kontainers kalau dari tampak depan, ini udah kelihatan ya cukup berbeda dengan J6. Yang pertama, yang paling tereng itu adalah sekarang ada namanya nih, ada emblem Chery-nya. Di versi sebelumnya itu versi J6 itu nggak ada. Dan kedua, di versi sebelumnya itu di sini ada lampu dengan huruf I dan sekarang itu udah nggak ada. Kemudian di sini, karena fendernya mengembung, di sini dijadikan aliran udara nih, Kontainers. Tapi ini membuat aksen mobil ini jadi lebih kokoh ya, jadi lebih sangar gitu. Emang sih dari facelift ini, mobil ini terlihat lebih sangar. Tapi kalau aku personally, aku lebih suka versi sebelumnya karena lebih gemes aja sih buat aku. Ini over fendernya juga berubah ya, jadi lebih mengecil. Karena sebelumnya kan over fendernya sampai sini nih, kira-kira. Selain itu, over fendernya tuh ini lebih kecil dan lebih polos. Karena di sebelumnya dia kayak ada aksen bolong-bolongnya gitu di sini. Nah, kita lihat di depan ada apa lagi sih perubahannya. Sebetulnya untuk bumpernya ini sepertinya sama aja ya, sama versi sebelumnya. Di sini ada sensor, ada 4 sensor. Kemudian di sini lampunya dia huruf I. Terus di sini ada kamera. Terus di sini headlampnya sudah proyektor. Kira-kira itu aja sih perubahan tampak depannya. Nah, harga Chery J60 ini dibanderol mulai dari 505 juta hingga 615 juta. Ini kan tadi aku bilang ya di sini ada lekukan. Ternyata ini di belakang juga sini. Ini juga ada lekukan dan terlihat seperti lubang angin ya. Ini kalau misalkan dilihat dari belakang, ini keren banget sih, sangar banget. Nah, Kontainers ini terlihat juga ya di bagian sini untuk mengimbangi bagian depan, di bagian belakang juga diberikan fender seperti ini dan lekukan juga. Untuk over fender belakangnya juga sama, tipis. Nah, di sini juga ada aksen seperti aliran udara. Nah, untuk tampak belakang sebetulnya overall masih mirip-mirip saja dengan J6 sebelumnya. Lampunya masih sama dan ini unit yang lagi sama aku, ini yang versi IWD atau Intelligent Wheel Drive. Terus di bawah juga ada emblem J60. Nah, di sini ada storage. Kemudian di sini sama, di belakang juga ada berapa sensor nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor. Terus di tengah ada kamera. Nah, ini dia. Storage-nya juga besaran storage-nya sama ya. Dan storage ini bisa menampung sekitar 10 kg. Oke.
lanjut yuk. Nah, ini kebetulan mobilnya lagi di charge dan casnya juga masih sama ya, ini CCS2, jadi ini fast charging. Nah, sebelum masuk ke dalam mobil ya, aku mau nunjukin mesin depannya yuk. Nah, kontainer ini ruang mesinnya juga sama ya seperti yang sebelumnya, clean, rapih banget. Ini misalkan sedikit untuk mengisi air wiper, coolant, dan minyak rem. Terus di sisi sebelah sini, ini untuk baterainya. Untuk performa, J60 tetap memanfaatkan motor listrik 93,8 HP dan torsinya 165 Nm pada sisi depan. Sementara roda belakangnya ditenagai 181 HP dan 220 Nm. Sistem itu kemudian berpadu dengan baterai berkapasitas 65,69 kWh maupun 69,77 kWh. Nah, untuk varian IWD ini diklaim bisa menempuh jarak sampai 436 km. Nah, Containers itu dia spesifikasi motor listrik dan baterainya. Nah, Containers kita lanjut ke bagian dalamnya yuk. Nah, ini dia nih bagian dalamnya. Yang aku tahu di bagian dalamnya ini hampir tidak berubah dari J6 sebelumnya. Cuma aku akan tetap jelasin ada apa aja sih. Nah, untuk kenyamanannya dulu ya, kenyamanannya masih sama. Nyaman tentunya. Terus untuk pengatur joknya juga sudah elektrik. Ya, di situ juga udah elektrik. Dan joknya juga ini ya, empuk ya. Kerasa nih empuknya. Dan jahitan-jahitan putihnya nih menambah kesan joknya tuh lebih sporty. Untuk headroomnya masih cukup oke nih. Ini panoramic roof-nya lagi dibuka ya biar terang. Masih cukup oke. Mungkin segini dengan tinggiku 165 cm. Lanjut ke door trimnya. Nah, ini door trimnya juga bagian atas sudah empuk-empuk nih, Containers. Bagian bawahnya juga. Ini kalau misalkan dilihat lebih detail, ini ada aksen kayak aksen kayu tapi dia gelap. Sini ada speaker. Terus ada button untuk kacanya. Nah, ini untuk membuka pintu ada di handle-nya, tinggal dipencet aja. Aku tutup lagi. Terus, nah untuk setirnya tetap sama. Ini udah tilt dan teleskopik. Juga setirnya juga udah empuk-empuk dan buttonnya sangat minimalis nih. Ini cuma ada untuk voice dan tombol pengaturan ini sudah trackball. Sini ada emblem cherry. Nah, untuk layar MID dan entertainment-nya dia terpisah. Layar MID-nya dia memang kecil, memanjang. Nah, ini layar MID-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk baterainya. Di sini lagi dicas, udah 44%. Terus di sini juga bisa ngelihat kilometernya. Gitu. Ini kira-kira segitu dia memanjang. Nah, untuk tuasnya di sebelah kanan ini, di sini untuk tuas transmisinya sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri untuk pengaturan lampu dan wiper. Ini untuk layar entertainment-nya besarnya 15,6 inch. Dan ini kan tadi aku udah bilang ya dia lagi di charge. Nih, lagi 44% dan tinggal 5 jam 26 menit lagi. Tapi ini juga tertera ya, ini slow charging. Jadi ya cukup lama lah kalau slow charging. Nah, ini pilihan mode berkendaranya. Sport misalnya, ini normal. Ini eco. Wah, keren banget ya ini visualnya. Wus. Oke, lanjut ya. Ini lagi cari-cari. Oh ya, di sini juga udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, untuk ADAS-nya nih, klik Smart Driving. Di sini juga kalian bisa aktifin. Kalau misalkan mau nyalain ADAS-nya semuanya juga bisa. Semestinya ada yang lebih lengkap ya, cuma mungkin karena ini dicas. Nah, ini chargingnya udah
Oh, dia lagi ngetargetin 50%. Nah, ini beberapa fitur yang bisa kalian coba di sini gitu. AC-nya. Terus ini konsolnya juga terpisah ya sama dashboardnya. Dari konsolnya dulu, ini ada wireless charging, juga udah ada pendinginnya. Terus ada 2 cup holder. Kemudian, oh sini, ini buat storage-nya juga. Kemudian di sini juga ada ini ya, handle gitu ya. Nah, tadi karena konsol terpisah, dia ada lantai bawahnya nih untuk storage-nya juga cukup besar dan ada untuk Type C, Type A untuk nge-charge. Nah, di sini ini udah ada leg rest-nya, cuma di posisi yang lagi aku duduk ini di driver seat-nya nggak ada. Lanjut, ini lacinya mau aku buka tapi bingung dari tadi nyari di mana nih. Tapi ternyata di sini nih, tinggal klik glove box, dia udah kebuka. Dia udah soft opening juga dan lumayan besar nih storage-nya. Nah, di container di sini juga ada aksen-aksen yang tadi aku bilang kalian bisa menyesuaikan mood. Di sini warnanya lagi dipasang warna hijau. Jadi mungkin kalau malam jadi lebih enak interior dalamnya. Dari dashboardnya juga sudah empuk-empuk nih. Oke, lanjut. Sun visor-nya masih sama ya. Ada kaca dan ada lampu. Sepertinya yang ini juga ada. Nah, betul. Udah ada. Nah, ini karena panoramic roof-nya terbuka, aku pengen tutup. Nih, jadi kita opernya di sini. Nah, dia langsung tertutup. Jadi udah cover-nya juga tertutup. Sebelum pindah ke belakang, aku mau buka dulu biar lebih terang. Jadi cukup sekali aja. Oh, lagi. Itu setengah-setengah berarti dia. Yuk kita pindah ke belakang. Ini dia looks dari bangku belakang di Chery J60. Untuk kenyamanannya udah pasti nyaman juga. Dan ini untuk 3 orang, bisa 3 orang. Headrestnya ada 3, seat beltnya juga ada 3. Nah, kalau misalkan di tengah lagi nggak ada orang, ini bisa dipakai untuk armrest. Di armrestnya juga udah ada 2 cup holder. Dan juga udah empuk-empuk nih, jadi nyaman juga duduk di belakang. Terus untuk headroomnya juga masih oke, masih segini. Untuk legroomnya juga masih sangat nyaman. Kalau door trimnya sama saja kayak di depan.
Kemudian di konsol belakangnya ini ada AC. Nah, di konsol belakang ini arah anginnya ada 2. Jadi bisa diatur suka-suka yang duduk di belakang. Terus di bawah juga ada port charging lagi nih. Dua-duanya port charging Type A. Terus ada storage juga nih di kanan kirinya. Terus di sini ada lampu. Di dekat handle-nya ada lampu. Dan nih nyempil dikit nih ada untuk gantungan. Kalian-kalian mau naruh baju bisa di situ. Nah, kontainers, itu dia review terkait facelift J6 yaitu J60. Gimana nih menurut kalian faceliftnya, menarik nggak? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk terus like dan subscribe dan tonton terus video-videonya Auto Insight di Kontan TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.